Bapak Ibu, Bapak Ibu masih ingat materi terakhir kemarin apa? Yang merekam masih ingat yang merekam. Nah ini. Rantai. Tembus. Masih ingat Pak B? Abdullah bin Salul ya. Salulnya itu ingat. Abdullah bin Salul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana ngaji ba'da maghrib kita belajar tentang sirah. Sirah kali ini adalah terkait dengan perang Bani Musta'lik dan kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, nama Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal. Ya, dia adalah tokoh munafik di Madinah. Nah, dan setelah pembahasan ini nanti kita akan mulai masuk pembahasan di mana Rasul akan melakukan dakwah ke Makkah. Ini settingannya masih di Madinah. Nanti akan masuk ke Makkah dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, di sini jemaah rahmatullah, zaman Nabi itu masih sudah ada orang munafik. Zaman Nabi. Sekarang ini sudah bersih atau masih ada sisa-sisanya? Malah banyak. Tank telecet atau tersebar? Tank telecet. Jadi di mana-mana ada orang munafik. Nah, kategori munafik itu adalah orangnya. Nifaq adalah sifatnya. Munafik itu dekatan nafaq. Nafaq itu untuk sebutan terowongan loh. Namanya terowongan kan ada dua lubang, satu lubang masuk, satu lubang keluar. Namanya terowongan, nafaq. Kalau di Mesir nafaq yang terpanjang adalah nafaq hamdi. Itu nafaq yang kemudian dibangun di bawah laut di bawah laut. Nafaq adalah kemudian terowongan. Itu namanya terowongan nafaq. Apa kaitannya terowongan dengan munafik? Karena nafaq itu ibaratnya kalau kecilnya adalah kayak peralon, ada dua lubang. Nah, orang munafik itu punya dua wajah. Dua wajah. Mana wajah yang menguntungkan itu yang akan diperlihatkan. Kalau di hadapan teman-temannya yang sama munafik, dia menunjukkan kemunafikan aslinya, sifat aslinya untuk munafik. Kalau di depan kaum muslimin, dia menunjukkan keislamannya, seolah-olah yang paling Islam, seolah-olah yang paling Islam, paling suci. Kemudian menyerang sebelum diserang, menuduh sebelum dituduh. Kalau ditimbang-timbang antara munafik itu antara muslim dengan kafir, mana yang lebih berat? Kafirnya lebih berat. Sebenarnya dia adalah orang kafir, tidak beriman, tapi seolah-olah beriman dengan menunjukkan keislamannya itu di hadapan kaum muslimin untuk mendulang kebermanfaatan dan juga keuntungan yang diinginkan. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan perang Musta'lik. Bagaimana? Musta'lik ini adalah konflik antara umat Islam yang dipimpin Rasul SAW dengan suku Bani Musta'lik. Jadi maka disebut dengan perang Musta'lik. Salah satu cabang dari suku Khuza'ah yang terjadi pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban di sekitar air Muraisi. Jadi nanti disebut dengan perang Muraisi. Ini karena di sekitar ini. Kalau Badar itu ada sumur namanya sumur Badar, maka disebut dengan perang Badar. Kemudian apa lagi? Perang Bi'ru Ma'unah. Ada Bi'ru namanya Bi'ru Ma'unah. Di situ kemudian ada tragedi di mana kemudian kaum muslimin dibunuh, diserang secara tiba-tiba. Maka peristiwanya disebut dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Jadi tempat itu bisa menjadi satu nama. Kalau di Bengkulu ada bunga apa yang terkenal? Bunga Rafflesia. Siapa yang menemukan Rafflesia? Nah, maka disebut dengan nama penemunya. Coba Bapak Ibu nanti ketemu dengan bunga, kasih aja nama jenengan. Nanti jangan dikenalkan sebagainya. Ya.
Nah ini di sini kenapa dalam sepanjang sirah kita ngomong masalah perang ya, itu kemudian yang terdokumentasikan oleh sirah, dan kita mengambil pelajaran bahwa dari perang ini kemudian diinisiasi adanya pengkhianatan dan adanya kemunafikan. Rasul SAW selalu menghindari adanya konflik dan juga peperangan. Kalau bisa berdiplomasi, maka berdiplomasi untuk dakwah Islam, didakwahkan agar kemudian masuk Islam. Nah, perang ini dimenangkan kaum muslimin dan dikenal dengan insiden yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik yang menghasilkan kebohongan fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka kemudian ada soal munafikun. Jadi inilah namanya juga orang munafik. Kalau nggak goreng itu nggak ada kerjaan. Kalau nggak goreng, itu kerjanya memang goreng informasi. Ya, ibaratnya adalah pas lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, gitu. Disebar dulu, kemudian terjadi meredas, panas, baru nanti kemudian dia kalau salah, kadang minta maaf, tapi minta maaf hanya di depan saja. Jamaah rahimakumullah, bahwa pemimpin Bani Musta'lik Al-Haris bin Abi Zirar itu akan menyerang kaum muslimin, dan informasi ini sampai pada Nabi SAW. Maka sampai tadi saya sampaikan bahwa Nabi itu tidak memulai, kaum muslimin lah kemudian yang menjadi sasaran. Jadi melakukan benteng usaha penjagaan dari informasi yang sampai bahwa Bani Musta'lik akan menyerang kaum muslimin, sehingga Nabi kemudian perlu mengcross-check, kan ada informasi nih, ada di cross-check. Bagaimana langkah konfirmatifnya? Ada dengan mengirim Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami ke Al-Haris, jadi dipimpin ke Bani Musta'lik sana. Benar nggak mau menyerang? Benar nggak kemudian mau menyerang kaum muslimin? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sehingga harus diserang dan kemudian menjadi korban penyerangan ini? Maka informasinya bersifat A1 dan diterima oleh Nabi untuk jadi putusan berperang. Jadi Nabi kemudian juga tidak gegabah ya, tidak kemudian menerima informasi mentah-mentah, tapi kemudian ada langkah konfirmasi. Dikonfirmasi terlebih dahulu apa yang kemudian sebenarnya terjadi. Apakah hanya sekedar isu atau kemudian itu menjadi satu keputusan bulat dari Bani Musta'lik untuk menyerang kaum muslimin. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini ada menerangkan terkait dengan keberangkatan kaum muslimin. Jadi karena kaum muslimin mau ke Musta'lik, sehingga Madinah harus ada yang mengawasi, dan Rasul memutuskan kepada Zaid bin Harithah, Numailah bin Abdullah, dan Abu Zar. Abu Zar ini Abu Zar Al-Ghifari. Nah, Talik Sandi Al-Haris itu tertangkap dan dibunuh oleh kaum muslimin. Intelnya itu tertangkap. Sejak kapan ada intel, Bapak Ibu? Sejak dulu. Zaman Fir'aun itu sudah ada. Namanya jasus. Nah, antara Fir'aun dengan Nabi Musa itu ada satu bukunya. Saya beli tapi belum sempat membaca sampai habis. Itu sudah ada. Ya, jika bakal Mossad itu dari dulu sudah ada. Jadi Telik Sandi di sana. Ini ya intelijen atau disebut dengan mukhabarat atau mabahis, itu dalam bahasa Arabnya. Ini tertangkap karena dia memata-matai, sudah dalam koridor permusuhan. Nabi SAW itu juga memiliki intel. Hudzaifah termasuk salah satu Telik Sandi Rasul SAW. Dalam beberapa peperangan dikirim, dan memang Bapak Ibu taruhannya memang nyawa. Dalam satu peperangan ketika dengan kaum musyrikin, Hudzaifah dikirim harus masuk ke ring 1 untuk mendapatkan informasi. Sehingga kepekaan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wahai kalian kafir Quraisy, pastikan tidak ada kaum muslimin di tengah-tengah kita. Tanya siapa di kanan kirimu. Wah, Hudzaifah langsung tanya, kamu siapa? Kamu dari mana? Langsung ditanya duluan. Dia lebih cepat bertanya kepada kanan kirinya sampai belum sempat ditanya oleh kanan kirinya. Maka strategi demikian. Daripada dan sebagainya. Ditanya-tanya, sehingga kalau sudah ditanyakan seolah-olah paling berwibawa di antara mereka. Itu adalah strategi ya. Tentunya saya tidak punya ilmu terkait dengan intelijen. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, ini kan ilustrasinya. Kalau dulu kan perang itu kan berhadapan ya. Nama miris, ngapunten. Pisau dengan pisau ketemu, mata pisau ketemu, ditarik sereng, itu rasanya apa sebutannya? Miris ya, miris sereng itu. Itu baru dengan suaranya, baru pisau dengan pisau. Kalau mereka sudah suara tanteng-tanteng itu,
Itu, dan pisau pedang itu kemudian tajam. Orang Arab kalau pegang tajam, pedangnya tajam, mohon maaf, dalam eksekusi kisos kan sekali tebas glinding, kepalanya glinding, putus. Maka kalau di saat Abu Jahal mengusulkan kepada sekutunya orang kafir Quraisy 17 pemuda masing-masing memegang pedang dan masing-masing menusukkan satu sayatan ke dalam diri Nabi SAW, maka akan ada 17 sayatan, itu pasti akan meninggal secara hukum manusia. Dan Bani Abdul Manaf tidak akan mungkin berani balas dendam terhadap 17 kabilah. 1 lawan 17, siapa yang menang? 17. Itulah ada prediksi Abu Jahal kala itu. Tapi kemudian digagalkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah kemudian beberapa kemudian kabilah yang bergabung dengan Al-Haris jadi berlepas diri. Ya, karena sekutu memprovokasi. Enak jadi provokator atau tidak, Bapak Ibu? Tadi pagi jalan sehat, ada ibu-ibu minta balon yang isi apa? Yang bisa terbang. Hidrogen itu. Minta satu. Ya nggak boleh lah sama Pak RT. Wah, itu kan nanti ada seremonialnya. Minta di awal nggak boleh. Artinya apa? Dia menggerakkan anak kecil. Anak-anak, ayo cepat kumpul-kumpul sini, mau dikasih Pak RT balon. Siapa yang mau ngasih? Anak-anak pada kumpul, berarti diam ngapain dikumpulkan? Ya sudah, silakan berbaris, disuruh berbaris. Oh, dibarisin, ngapain juga dibarisin, pada ngapain? Artinya apa? Ada pada rebutan satu-satu, ada yang ngambil 3 dan sebagainya. Saya lihat sama Pak Duko, iya itu provokatornya Pak, iya itu provokatornya. Ibu-ibu, enak ya jadi provokator ya. Jadi karena merasa tidak dapat kue bagian, maka kemudian memprovokasi orang lain. Nah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu kepada musuh Nabi, dia tidak dapat kue? Ya bukan berarti Nabi bagi-bagi kue, karena Abdullah Ubay bin Salul itu ingin jadi raja di Madinah. Kedatangan Nabi SAW dengan kaum muslimin itu memporak-porandakan rencananya sehingga gagal menjadi raja. Maka kemudian yang dilakukan adalah memberontak. Dia berontak. Nah, di sini kaum muslimin mendapatkan kemenangan karena dari pasukannya yang dipimpin oleh Haris itu kemudian sudah bercerai-berai dan banyak tawanan. Di antaranya adalah Juwairiyah binti Al-Haris, anaknya Al-Haris ketatawan, yang kemudian menjadi istri Nabi SAW. Ya. Dan kemudian 100 orang dibebaskan karena besanan Nabi. Besanan. Anak Al-Haris pemimpin dari musuh, kemudian kalah perang, putrinya dinikahi oleh Nabi, kan semula kan jadi tawanan, dinikahi oleh Nabi. Jadi yang Haris ini jadi besannya Nabi, bukan jadi besan, mertua. Maka kemudian di 100 orang yang ditawan itu dibebaskan. Nah, ini kondisi dalam peperangan. Kalau kita lihat dalam skema perkawinan Nabi kemudian menikah istri Nabi yang gadis berapa orang? 1, Aisyah radhiyallahu anha. Selebihnya kan tidak. Tapi kemudian disitu adalah misi dakwah. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada kemudian orang munafik, ada peran orang munafik dalam perang Musta'lik ini. Ini sisa-sisa bangunan. Saya juga tidak tahu posisinya di mana karena masih ada bangunan-bangunan lama yang ada di sana. Makar yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia melakukan persekongkolan dengan Bani Qainuqa. Ada 3 bani yang ada di Bani Yahudi yang tinggal di Madinah. Satu adalah Qainuqa, yang kedua adalah Bani Quraidah, yang ketiga Nazir. Alhamdulillah semuanya lulus. Semuanya lulus. Ibu ikut saja Bu. Ibu. Bani Qainuqa, Bani Nadir sama Bani Quraidah. 3-tiganya diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Karena mereka melanggar perjanjian. Nabi sudah memberi jaminan keamanan dan ada perjanjiannya, ternyata mereka melanggar. Maka kalau ada gencatan senjata dengan Israel itu nggak usah dipegang, akan dilanggar juga. Ya. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, memecah pasukan muslimin dalam perang Uhud. Ini kemudian peran dari orang munafik kan bermacam-macam. Di perang Uhud, orang munafik itu kan 300 orang itu berbalik badan. Semula diarahkan ke Gunung Uhud, kemudian 300-nya kemudian terus balik ke Madinah. Yang berangkat adalah 700.
Itu adalah peran dari orang munafik. Ngapain juga berperang, kita dapat apa gitu, sebagainya. Dan ketika kaum muslimin kemudian kalah dalam perang Uhud, maka orang Yahudi mengatakan, iya kan, makanya kami tinggal makanya menjadi kalah dan sebagainya. Itu orang munafik, ya. Dia akan menunjukkan merasa berjasa di saat kaum muslimin itu kemudian kalah dan seterusnya. Itu memang munafik, gemesin, ya. Apakah buzzer termasuk munafik? Allah a'lam. Ya. Allah saya nggak tahu. Nah itu. Jadi dia memprovokasi itu, memprovokasi. Dan kemudian juga kepura-puraannya masuk Islam itu selalu diungkap-ungkapkan. Ketemu kaum muslimin, kalau amanah. Kalau ketemu orang muslim mengatakan amanah, kami beriman loh. Padahal nggak ada yang tanya. Kami iman atau tidak itu nggak ada yang tanya, tapi dia mengakui amanah, kami telah beriman. Dia yang tanya itu siapa? Karena dia mau menutupi kemunafikannya. Ya, termasuk juga kebenciannya pada Nabi SAW khususnya adalah Nabi. Kebencian pada kaum muslimin khususnya adalah Nabi. Ini tidak akan terlihat ketika bertemu dengan kaum muslimin. Justru kalau mereka kembali bertemu dengan sesama orang-orang munafik, baru menunjukkan kebenciannya dan juga hasratnya. Itu baru nanti akan diperlihatkan. Jamaah rahmatullah, dari ajaran Nabi adalah jangan menuduh saudara kita munafik. Kalau itu tidak betul, maka kembali pada penuduhnya. Gitu. Kecuali memang sudah nampak, dan kemudian kalau sekarang ini ada satu mahkamah pengadilan menunjukkan bahwa ini dia orang munafik, gitu. Maka kita jangan menuduh. Munafik kan ada dua, nifak ada dua. Ada i'tiqadi, ada khuluqi. Kalau i'tiqadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul adalah secara akidah, dia memperlihatkan keislamannya padahal tidak muslim. Itu i'tiqadi, munafik i'tiqadi. Kalau yang khuluqi itu adalah secara akhlak. Katanya datang malah nggak datang, munafik kamu ini. Nah itu secara akhlak, munafik secara akhlak. Jadi dia menyimpang dari apa yang benar dia katakan dan dia sampaikan. Dua-duanya tidak bagus. Maka tanda-tanda orang munafik ada yang disebutkan 3 ataupun 4. Bicara dusta, kemudian memberi amanah menyimpang, kemudian berjanji dia mengingkari dan sebagainya. Ini hati-hati. Apakah pemimpin itu berpotensi jadi orang munafik? Ya tergantung. Nah gitu. Kalau dia tidak ada ikhtiar, effort usaha untuk menunjukkan apa yang dijanjikan ketika kampanye, ya berpotensi. Tapi kan misalnya gini, kalau dia sudah berikhtiar ternyata tidak sampai, Allahu a'lam, karena dia sudah berusaha. Tetapi kalau yang sengaja mengulur-ulur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, itu masuk dalam kategori munafik. Jamaah rahimakumullah, di sini kemudian kita lihat penyerangan kaum munafik via pernikahan Nabi dengan Zainab. Jadi kemudian kita lihat bahwa ini saya ambil bangunan dari mana ya? Bangunan lama ini, bangunan lama. Di sini ada bangunan seperti ini. Pernikahan Nabi lebih dengan 4 orang dan menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Itu Zainab. Di sini bahkan dalam orang munafik adalah acara yang sakral. Pernikahan kan acara sakral ya. Itu kemudian juga orang munafik masuk merengsek, kemudian masuk dalam agenda pernikahan Nabi ini. Via pernikahan Nabi dengan Sayyidah Zainab. Jadi mereka kadang ada kesempatan sekalipun sebentar sedikit itu dimanfaatkan sampai berani-berani seperti ini. Ya tentunya mereka belakang ini ada jaminan, ada yang mendukung. Ya mungkin kalau tidak ada yang mendukung dan mereka punya satu circle komunikasi yang kemudian saling mengingatkan dan saling mendukung, bahkan saling menyembunyikan satu dengan yang lain. Gak ada kemudian menyerahkan temannya menjadi umpan, itu tidak ada. Kecuali jaminannya adalah sangat kuat dan sangat besar. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahzab yang pertama misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Jangan kamu taat terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, dalam hal apa? Ya dalam bermaksiat kepada Allah. Gitu. Mungkin kalau orang kafir melakukan kebaikan, Allah alam bisa jadi dia melakukan kebaikan, tapi lihat dulu kebaikannya seperti apa. Tapi dalam konteks kenabian dulu, bahwa tidak ada yang dilakukan orang-orang kafir dan orang munafik kepada Nabi kecuali yang buruk-buruk saja. Qul ya ayyuhal kafirun, itu salah satu buktinya, ya kan? Maka ketika datang kabar dari orang munafik harus tabayun, dikonfirmasi terlebih dahulu.
Maka di sini perilaku orang munafik dalam perang Bani Mustalik itu adalah seperti ini, keikutsertaan mereka dalam perang. Orang munafik ikut perang itu ikut serta dalam barisan kaum muslimin. Orang munafik itu ada di barisan kaum muslimin. Kita lihat At-Taubah ayat yang ke-47 misalkan. Ayat At-Taubah 47. Belum bisa lihat 47. Nah, ini udah ditutup. Lalu kemudian di sini. Nah, di sini jamaah rahmatullah At-Taubah ayat yang ke-47. Tak berbesar dari kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Seandainya mereka keluar bersamamu, orang munafik keluar bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Jadi kehadiran orang munafik dalam mereka itu tidak menambah kekuatan. Wujuduhum ka'adamihim, keberadaan mereka ya sebagaimana ketiadaan mereka, malah lebih baik ada gitu. Kalau ada memprovokasi, malah hanya akan membuat kekacauan nih, malah akan membuat kekacauan dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Kacau itu kalau ada itu orang munafik itu. Jadi memang perilaku mereka. Kalau orang munafik kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, nah itu mungkin dia udah tobat atau dia salah dari khitohnya. Sama misalkan setan ngajak sholat, ada setan ngajak sholat, ayo sholat kamu jangan lupa sholat ya. Ujung-ujungnya nanti menjerumuskan gitu. Nggak ada kemudian sesuatu yang buruk mengajak kepada kebaikan. Sedang di antara kamu ada orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Nah, ada di antara kaum muslimin yang juga mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik ini. Di sini kemudian jamaah rahmatullah, mereka tidak ada, orang munafik ini tidak akan menambah kekuatan, justru akan membuat kekacauan serta melemahkan mental kaum muslimin. Ya, kalau mereka memiliki kesempatan untuk bergegas maju ke depan, tampil, pamer, ya, menyusup ke celah-celah barisan, itu akan dilakukan. Itu akan dilakukan. Oleh karena itulah Rasul SAW diberitahukan oleh Allah SWT terkait dengan sikap mereka. Orang munafik itu berperang dalam bentuk menimbulkan keresahan, perpecahan dan keguncangan dalam tubuh pasukan kaum muslimin. Maka mereka melakukan bualan yang buruk tentang Nabi. Jadi di saat berperang itu kemudian masih mengumpat Nabi di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Itu orang munafik itu orang munafik. Ya kalau dikasih nasi bungkus pun nanti akan mengumpat Nabi gitu. Nasi bungkus, masa dulu ada nasi bungkus sih, roti lah roti. Itu tetap akan mengumpat Nabi. Memang itu protokol seperti itu. Dan orang munafik ini saling memantau. Jadi apa yang telah dilakukan oleh munafik satu dengan munafik yang lain terhadap kaum muslimin, semakin besar kekacauannya maka semakin berprestasi. Tidak boleh kemudian orang munafik kemudian pasif. Enggak, munafik itu akan kemudian agresif dalam mengacaukan kaum muslimin. Maka di sini di dalam At-Taubah yang kita baca, kekacauan dan kerusakan belaka yang tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisan kalian. Maka penduduk Madinah ini disebutkan bahwa munafik, penduduk Madinah yang mulia akan mengusir mereka yang hina. Siapa? Ya orang munafik itu. Jadi yang mulia adalah orang muslim akan mengusir mereka yang munafik. Itu penduduk Madinah. Ini kondisi lama ya, kota lama Madinah. Nah, berawal dari konflik internal antara Sinan bin Wabar Muhajirin ya dengan Jahjah Al-Ghifar Al-Ansar ketika bersenggolan saat di mata air, pada ngambil air di sumber air antara Muhajirin dengan Ansar. Ini karena sudah agak lama berada di Madinah. Wahai orang Ansar dan wahai orang Muhajirin, ini terjadi masih di daerah Muraisi setelah berperang dan di luar Madinah. Orang munafik kan suka ngompor-ngomporin. Ada dua kabilah besar di Madinah, Aus dan Khazraj, ya kan? Itu kan kemudian mereka bertikai. Di samping di belakang mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang munafik juga berperang.
berperan untuk memprovokasi agar mereka saling berperang gitu. Nggak mau kemudian mereka berdamai, tidak akan dibiarkan sama orang munafik. Nggak asik, nggak ada dagangan, nggak ada yang dijual, nggak ada yang jual. Kenapa sekarang agak sepi dari buzzer ya? Atau mungkin karena sudah jadi komisaris? Selesai pemilunya pindah. Udah selesai pemilu udah jadi komisaris dan lain sebagainya. Ya kayak gitu. Itu ditampilkan di hadapan kita yang demikian itu. Maka perilaku senggolan antar muhajirin dan ansor ini senggolan gesekan bukan senggol dong, bukan itu. Ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia kemudian menggoreng kasus tersebut untuk mengusir pendatang. Siapa yang dimaksud pendatang? Siapa Bapak Ibu kalau di Madinah? Muhajirin. Yang ansor ini adalah akamsi, orang tempatan, anak kampung sini. Sampai Madinah setelah kembali dari peperangan. Itu digoreng, padahal cuma senggolan saja ketika di mata air. Cuman saya menelusuri bentuk apa ya, penggorengannya seperti apa, saya belum mendapatkan. Nah, itulah kemudian jamaah rahmatullah, ada satu celah kemudian itu dibesar-besarkan. Framingnya itu kemudian terus menjadi berlebihan karena dilakukan oleh umat Islam. Ya. Nah, kejahatan orang munafik di sini suka menyebar fitnah. Namanya juga fitnah itu kan tidak benar. Disebar-sebar dengan caranya. Tapi ada aja pendukungnya gitu. Entah pendukung bayangan atau memang pendukung yang by design atau kemudian memang fanatik terhadap mereka. Orang munafik ini menyukai perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Ya, gak suka terhadap kaum muslimin yang kemudian solid gitu, gak suka. Maka kemudian kalau bisa dicerai-beraikan, dia bermuka tergantung kepentingan mana yang menguntungkan. Kita kan tidak, dalam konsep kaum muslimin kebenaran itu sesuai dengan syariat. Sekalipun sedikit pengikutnya itu tetap dihukumi sebagai satu kebenaran. Dan sekalipun kemudian sedikit yang mendukung kebenaran, ya kita termasuk di dalamnya. Munafik kan tidak nggak menguntungkan, yang penting menguntungkan yang mana gitu. Dia membaca peluang dan kesempatan untuk bisa mendulang keuntungan. Orang munafik ini tidak tulus dalam melaksanakan ajaran dan perjuangan Islam. Nanti tulus, memang nggak tulus, memang dia aslinya memang bukan Muslim, tapi kemudian menampilkan keislamannya di hadapan orang-orang Muslim. Ini orang Arab tempo dulu kayak gini. Bapak Ibu tahu berapa jumlah kaki onta ini? Berapa? Jumlah kakinya berapa onta ini? 2, betul. Karena Ibu nggak kelihatan, jadi kita iya. Ini onta yang 20, jadi dia 20 di sini. Ini 20 lebih besar. Ya ada yang 10, jadi memang beda peruntukannya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengelak dari makar yang telah dilakukannya di Madinah. Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bermaksud untuk menyerang Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan mengusir Muhajirin sesampainya dia di Madinah nantinya. Jadi pulang dari peperangan kemudian sudah menghadang, sudah membuat reka-reka di Madinah. Kita akan usir orang-orang Muhajirin kalau mereka sudah masuk di Madinah. Ya kayak gitu. Nah akan jadi masalah besar kalau Nabi sampai membunuh orang munafik karena dia membunuh temannya sendiri. Jadi kemudian gini, jamaah rahmatullah. Waktu itu Allah memberitahukan kepada Nabi sesiapa orang yang munafik. Itu Allah kasih tahu, sudah dikasih tahu kepada Nabi. Dan Nabi tidak memberitahukan kepada para sahabat secara umum. Tidak. Nah, kenapa disebutkan dalam sejarah? Ini kan sirahnya sudah berjalan lama. Tapi pada masa Nabi itu kemudian orang munafik belum betul-betul dihidden. Kalau dijelaskan kepada atau disebutkan kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apa yang dilakukan mereka terhadap orang munafik? Akan dibunuh dan kemudian akan digoreng lagi oleh teman-teman munafik yang lainnya. Itulah Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Masa kalian mau jadi sahabatnya Muhammad? Maka kalau kalian jadi sahabatnya Muhammad, kalian akan dipenggal sebagaimana sebelum kalian dipenggal, akan digoreng lagi. Maka Nabi Muhammad memilih untuk tidak membunuhnya. Nah, rencana pengusiran yang orang hina yang disebut dengan Muhajirin ini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ditepis olehnya bersumpah di hadapan Rasul, tidak seperti yang disampaikan Zaid bin Arqam. Jadi informasi sampai pada Nabi dan disampaikan oleh Zaid bin Arqam bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul akan mengusir kaum Muhajirin. Kalau Muhajirin diusir, berarti Rasul termasuk terusir atau tidak? Termasuk Muhajirin. Aslinya kan kemudian di Makkah.
Itu. Maka Rasul kemudian mendudukkan, inilah orang munafik. Ketika di belakang akan mengatakan akan mengusir muhajirin, dan itu yang serius, yang benar. Tapi ketika dihadirkan oleh Nabi, Abdullah bin Salam mengatakan tidak, itu salah. Informasi dari Zaid bin Arqam itu salah. Nah ini jadi lebih lebih mudah menelan ludah dia sendiri, yaitu itu orang munafik, menjaga gengsi di hadapan. Nek perlu bohong. Kalau misalkan di perlu sumpah, kira-kira orang munafik mau bersumpah enggak? Mau, yang penting kemudian identitasnya itu tertutupi. Itulah orang munafik. Mukanya itu tidak sekedar muka gede, tidak sekedar muka tembok, muka beton. Itu orang munafik. Nah itu. Nah maka penyakit nifak ini kemudian tidak boleh diwarisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini genset. Ini lampu sisa aja. Oh, lampu sisanya gampang Bapak Ibu. Solusinya seperti ini. Sebentar ya. Gini. Kelihatan. Nah kita lanjutkan. Alhamdulillah. Yang penting muka saya kelihatan ya Bapak Ibu. Suara saya kedengaran nggih? Dengar, insyaallah. Sehat Bapak Ibu? Silakan ngantuk, mumpung tidak kelihatan. Mari kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Nggak jadi ngantuk, nggak kelihatan ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Penyakit nifak ini tidak boleh diwarisi. Padahal tadi saya udah senang mati ini. Berapa menit lagi? 8 menit ya. 5 menit lagi nanti akan bicara. Jadi penyakit ini tidak boleh nifak itu penyakit. Orangnya adalah munafik, itu penyakit. Dalam buku Khuluqul Mukmin, akhlak-akhlak orang mukmin, termasuk nifak adalah penyakit yang berbahaya yang harus dihindari. Dia memang penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Maka itu nifak itu penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit bahaya, dari penyakit bahaya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya pemimpin munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya pemimpin munafik ini memilih menjadi penjaga gerbang masuk Madinah dan melarang ayahnya untuk masuk sebelum diizinkan oleh Rasul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak. Anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak, anaknya adalah Abdullah. Kan yang tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, dia punya nama, anak namanya Abdullah. Anaknya ini kemudian Muslim. Jadi ketika anaknya sudah Muslim, menjaga pintu gerbang Madinah, dia tidak mengizinkan bapaknya masuk ke Madinah sampai mendapatkan izin dari Nabi untuk masuk ke Madinah. Ya kan selalu ada cerita kayak gitu loh. Walid bin Mughirah, anaknya bernama siapa yang terkenal? Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah itu paling benci terhadap Nabi. Tapi bahasa Arabnya bagus sampai mengakui yang diucapkan Nabi itu bukan ucapan Nabi, karena itu memang Al-Quran. Tapi memang dia tidak beriman. Saya tidak mendapatkan riwayat dia beriman di akhir hayatnya, tapi memang tidak beriman. Dia tidak beriman. Yang malah Khalid bin Walid itulah yang kemudian menjadi panglima perang Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul tetap melarang ayahnya masuk Madinah. Dilarang, betul. Nah, tawaran dari anaknya adalah untuk membunuh ayahnya jika Rasulullah menghendaki demikian. Sampai kalau misalkan Rasul menghendaki untuk Abdullah bin Salul ini dibunuh, anaknya akan makan itu atas perintah dari Rasulullah SAW. Ya, karena anaknya juga merasakan ya sikap dari ayahnya yang kemudian dengan kemunafikannya itu, sekalipun tidak tersebut kala itu sebagai munafik. Nah, kemudian sesampainya Rasulullah SAW di Madinah mengizinkan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk masuk, maka taat pada Rasulullah itu menjadi lebih diutamakan. Sekalipun anaknya benci sama bapaknya, ya, karena memusuhi Nabi dan juga kaum muslimin, dan dihalau untuk masuk Madinah. Kalau Rasul sudah mengizinkan, maka harus diizinkan, tetap taat. Maka ketaatan ini lebih kepada Rasul daripada orang tua dalam konteks ini, Nah, perang mereka
di Bani Mustalik adalah menyebar hadisul ifki, berita bohong, hoax. Hoaxnya kan enter ini bacanya hoax. Nah, ini cerita kesertaan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang ini. Ini onta ini adalah kalau naik bayar. Di daerah mana ini Bapak Ibu? Daerah Arafah nih. Ini ada Jabal Rahmah. Satu menit lagi. Aisyah yang terpilih untuk mendampingi Nabi dalam perang ini bernama Bani Mustalik. Ya, jadi kan Rasul kemudian menggilir siapa yang istri yang akan mendampingi dalam perjanjian Hudaybiyah, nanti pun kemudian ada istri Rasul yang mendampinginya. Saat kepulangan dari perang, Aisyah keluar dari rombongan karena ada keperluan, lagi qadil hajat. Mohon maaf kalau sekarang kan BAB gitu, jadi menunaikan hajatnya. Sekembalinya ternyata kalung pinjaman dari saudaranya jatuh di tempat tadi, sedang buang hajat, dan dia kembali ke tempat semula. Nah, para pasukan ini mengangkat sekedu Aisyah, dikira sudah berada di dalam. Ternyata Aisyah masih di luar tandu. Sekedu itu ini yang berada di atas ini. Jika diangkat, diturunkan, kalau misalkan Sayyidah Aisyah mau turunkan dari otak, diturunkan baru nanti beliau keluar. Nah, sahabat menaruh di atas otak, dikira Sayyidah Aisyah sudah ada di dalam, dan kemudian perjalanan dilanjutkan. Sebenarnya Sayyidah Aisyah itu kembali ke tempat dia sedang qadil hajat tadi, sedang buang hajat tadi. Maka disitulah kemudian terasa ringan, tapi dinilai bahwa Aisyah berbadan tidak gemuk dan banyak yang mengangkat sekedunya. Jadi ringan, kan gak ada yang berani protes, kan gak ada yang berani. Mohon maaf, saya masih sudah di dalam belum? Gak ada yang bertanya. Ya sudah waktunya kakak dia angkat bareng-bareng. Cuma pada batin aja, pada batin. Nah itu. Bagaimana kisah kelancarnya? Besok insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih kemudian ini di slide 18 gitu. 18, 19, 20 ini masih ada sampai di sini. Kita baru di slide yang 18. Kalau kita lanjutkan sampai slide 30 terkait dengan perang Bani Mustalik. Allah Akbar. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.